Perkenalkan, saya Janika Dwi Putri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum kita masuk ke identifikasi bahaya, kita harus mengetahui apa itu bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Bahaya keselamatan sendiri merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian serta kerusakan. Nah, sedangkan bahaya kesehatan itu sendiri merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja, serta berdampak bersifat kronis. Selanjutnya, potensi bahaya yang perlu diwaspadai di lingkungan rumah. Di sini saya mengambil contoh potensi bahaya yang ada di lingkungan rumah saya. Yang pertama ada bahaya biologi, yaitu jenis bahaya yang merujuk pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang membahayakan kesehatan manusia. Contohnya virus, jamur, bakteri, maupun tumbuhan. Untuk contoh dari bahaya biologi ada tumpukan sampah, yang mana kita tahu bahwa sampah merupakan jenis bahaya biologi yang memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia, di mana pada sampah yang menumpuk dan membusuk terdapat banyak penyakit dari bakteri dan virus seperti diare, tipes, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Yang kedua, ada rumput dan semak yang tumbuh di sekitaran rumah saya, yang mana rumput dan semak yang masih tumbuh subur di sekitaran rumah tentunya akan menjadi sarang bagi beberapa vektor dan hewan liar, seperti nyamuk dan ular. Yang selanjutnya ada genangan air, yang kerap muncul setelah curah hujan tinggi akibat saluran yang tidak memadai. Tentunya dapat berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk serta menyebabkan penyakit pencemaran akibat virus, bakteri maupun dari parasit yang dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada bahaya fisik, yaitu jenis bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik, seperti infrastruktur, mesin, atau alat, atau perlengkapan, atau kendaraan, atau alat berat, maupun faktor-faktor yang termasuk faktor fisik lainnya. Selain kebisingan, adanya kabel listrik di depan rumah saya, yang mana bahaya kabel listrik dekat rumah adalah kebakaran dan korsleting. Bahkan, tak sedikit penyebab kebakaran karena hal tersebut, akibat tidak patuhnya jarak bangunan dengan kabel listrik. Contoh lainnya yaitu stop kontak. Penggunaan stop kontak ini dapat berpotensi mengakibatkan kesetrum atau sengatan listrik, panas atau kebakaran, serta ledakan yang berbahaya. Bahaya fisik lainnya yaitu berasal dari benda tajam. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari benda tajam seperti pisau dapur dapat menyebabkan jari tangan kita terluka jika tidak hati-hati dalam menggunakannya. Yang berikutnya yaitu bahaya kimia, yang mana zat atau non-biologis yang berpotensi membahayakan kehidupan atau kesehatan. Paparan bahan kimia ini dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan, akut ataupun jangka panjang, yang berasal dari bahan atau material atau gas maupun faktor-faktor bahaya kimia lainnya. Untuk contohnya itu sendiri dapat berasal dari pengharum ruangan, di mana polusi udara yang terjadi akibat penggunaan pengharum ruangan diketahui dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya gangguan pernapasan, gangguan saraf, gangguan kognitif, gangguan pencernaan, hingga gangguan imunitas. Selain itu dapat berasal dari cairan pembersih WC. Zat kimia yang umum terdapat dalam cairan pembersih lantai atau toilet merupakan zat yang berbahaya. Klorin yang bereaksi dengan air di dalam atau di luar tubuh membentuk asam hidroklorida dan asam hipoklorit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, setelah mengetahui beberapa contoh potensi bahaya tadi, kita perlu menerapkan budaya K3 di rumah dengan cara 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin pada barang-barang di rumah hingga bahan-bahan makanan ataupun makanan siap makan. Berhati-hati dalam menangani benda yang dapat menimbulkan kebakaran seperti kompor,
maupun perabot listrik lainnya. Sekian dan terima kasih.